Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sul Nasirin. Saya berasal dari unit pelaksana teknis hutan kelas 2 Beraha, merupakan salah satu peserta pelatihan dasar CPNS angkatan 110. Adapun pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran agenda 2 ini, yakni dari segi pengetahuan, yaitu mengetahui banyak hal tentang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif melalui penyelesaian tugas-tugas yang diberikan terkait kasus-kasus yang sesuai dengan materi tersebut. Dan pada akhirnya setiap materi saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya dari segi sikap, yaitu dalam penyelesaian tugas, bagaimana kami dituntut menyelesaikan tugas dengan baik, bukan dengan benar. Selanjutnya dalam pembawaan materi sangat santai dan humoris sehingga membuat suasana di dalam pembelajaran tersebut tidak menjadi tegang. Selanjutnya dari segi keterampilan, yakni kami dituntut membuat kotes sendiri terkait materi harmonis dalam bentuk video yang belum pernah kami temui pada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, respon atau tanggapan terkait tugas-tugas yang diberikan. Adapun tugas-tugas yang diberikan mudah dipahami karena sebelum mengerjakan tugas, pemateri menjelaskan terkait cara-cara penyelesaian tugas, metode pengumpulan tugas, dan apabila ada tugas yang kurang jelas, peserta dapat menanyakan langsung kepada pemateri dan pemateri mencarikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh peserta CPNS tersebut. Selanjutnya, respon atau tanggapan saya tentang metode atau strategi yang digunakan selama pembelajaran tersebut, yaitu sangat berbeda dengan pemateri sebelumnya. Jika pemateri sebelumnya membawakan materi dalam bentuk ceramah, sedangkan Bapak membawakan materi dalam bentuk penyelesaian tugas-tugas yang dimana peserta dituntut langsung untuk menyelesaikan setiap persoalan terkait materi yang dibawakan. Selain itu, dapat membuat suasana dalam ruangan Zoom setiap peserta tidak ada yang mengalami rasa mengantuk. Sekian pengalaman dan respon tanggapan saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan penonton dimanapun berada. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini sangat berbeda dari pembelajaran pada umumnya. Pembawaan materi yang santai menjadi salah satu faktornya. Pemateri yang asik dan seru membawa kami jatuh ke dalam suasananya. Walaupun santai, pembelajaran dilakukan dengan serius. Adanya pemberian tugas yang membuat kami berinteraksi langsung terhadap materi yang sedang dibahas. Dengan pembawaan yang santai, kami menjadi lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Dengan tugas yang diberikan, kami serasa terjun langsung untuk bisa memahami materi. Sangat jarang untuk bisa menemukan pembelajaran dengan pembawaan yang santai seperti ini, sehingga menjadi ciri khas bagi pemateri atas pembawaan materinya. Proses pembelajaran yang terjadi sangat santai tetapi serius. Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara virtual, tidak mengurangi antusias kami sebagai peserta untuk mengikuti pembelajaran. Juga dalam hal mengerjakan tugas, kami sebagai peserta diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan secara tidak langsung hal itu dapat meningkatkan sikap dan karakter kami sebagai peserta. Tugas-tugas yang diberikan tidak membebani kami sebagai peserta. Pengerjaan tugas yang tidak mengikut harus dikerjakan dengan benar, tetapi dikerjakan dengan baik. Hal itu secara tidak langsung dapat meningkatkan semangat dan dapat meningkatkan kreativitas kami sebagai peserta latihan dasar. Tugas-tugas yang diberikan tidak menjadikan itu sebagai tekanan, tetapi menjadi tugas yang menggali pemikiran serta mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis para peserta latihan dasar. Metode dan strategi yang Bapak pemateri gunakan merupakan hal baru dan hal yang asing bagi saya. Walaupun sesuatu hal yang asing, metode dan strategi pembelajaran yang digunakan dapat menjadikan peserta latihan dasar menjadi lebih santai, pemikiran menjadi terbuka, serta menjadikan pembelajaran tidak terasa membosankan.
Menurut pendapat saya, selama mengikuti materi dari Bapak, saya mendapat pengalaman tentang pembelajaran mandiri. Jadi kita dituntut untuk mencari sendiri materi yang belum dipahami, sehingga pembelajaran mandiri menjadi lebih terrealisasikan. Jadi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan meningkat dari segi pembelajaran mandiri. Melalui tugas yang diberikan, kita jadi lebih aktif dalam mendalami materi yang diberikan melalui pembacaan modul dan TTP di aplikasi LMS. Metode yang digunakan Bapak sudah baik dalam memberi materi. Hanya perlu ditambahkan memberi penjelasan secara garis besar dari materi yang diajarkan, sehingga kita menarik garis-garis kecilnya lebih terarah. Saya kira itu menurut saya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfahmi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 angkatan 110. Jadi di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai pengalaman belajar saya pada agenda 2 yang dibawakan oleh pemateri Pak Badrullah. Jadi selama mengikuti pembelajaran agenda 2, saya merasa sangat senang dan seru karena Bapak di awal pembelajaran sebelum masuk materi selalu memberikan candaan-candaan kepada para peserta latsar agar tidak terlalu tegang dan tidak kaku dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian Bapak juga sering menanyakan keadaan setiap peserta latsar. Bapak juga ramah sehingga para peserta latsar cukup terbuka kepada Bapak apa yang belum dipahami. Para peserta latsar itu bisa bertanya dengan sangat terbuka kepada Bapak. Kemudian pemberian tugas itu berupa terdapat pengimplementasian terhadap instansi kita sendiri. Jadi pemberian tugasnya itu berupa pengimplementasian kita kepada instansi. Kemudian terdapat juga tugas menganalisis kasus atau studi kasus. Kemudian ada juga tugas membuat video. Jadi di tugas membuat video ini juga bisa meningkatkan kreativitas kita dalam membuat video. Kemudian pemberian tugas juga cukup banyak karena metode yang digunakan oleh Bapak itu metode pemberian tugas tanpa adanya pemaparan materi. Jadi pemberian materi itu hanya berupa tugas. Namun pemberian tugas ini tidak terlalu, menurut saya pribadi tidak terlalu membebani karena tugasnya itu walaupun banyak tapi cukup sederhana dan juga mudah dikerjakan, dan Bapak juga tidak terlalu menuntut untuk tugasnya itu benar, namun hanya menuntut untuk tugasnya itu dikerjakan dengan baik. Jadi tidak terlalu membebani kepada para peserta. Jadi pemberian tugasnya itu selalu sesuai dengan pengimplementasian materi pada instansi tempat kita bekerja. Jadi menurut saya metode ini cukup bagus digunakan karena walaupun tidak ada pemaparan materi, kita secara tidak langsung itu belajar materi melalui tugas-tugas yang diberikan sekaligus mengimplementasikan langsung. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryanto RL Yangka. Saya adalah peserta latsar CPNS angkatan 110 kelompok 4 dengan nomor absen 32. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran bersama
Bapak Badrullah pada agenda 2. Yang pertama, pengalaman saya mengikuti materi yang Bapak Badrullah bawakan. Saat mengikuti materi pembelajaran yang dibawakan oleh Bapak Badrullah, saya banyak mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang tentunya sangat bermanfaat untuk saya ke depannya dalam menjalani hari-hari sebagai CPNS maupun PNS nantinya. Banyak pengetahuan baru yang telah beliau berikan kepada saya, seperti metode atau strategi pembelajaran yang menurut saya metode tersebut sangat efektif digunakan dalam metode pembelajaran, di mana saat pembelajaran berlangsung, teman-teman Latsar dan saya diminta untuk mengerjakan soal-soal dibandingkan dengan mendengarkan penjelasan materi. Metode atau strategi pembelajaran tersebut menurut saya sangat efektif karena kami lebih mendapat mendalami dan menyimpan materi dengan cara dikerjakan langsung dibandingkan hanya dengan mendengarkan. Selain itu, beliau juga mengajari dan memberi nasihat kepada kami tentang sikap dan keterampilan saat menjadi CPNS maupun PNS. Yang kedua, tanggapan tentang tugas-tugas yang Bapak Badrullah berikan kepada kami. Menurut saya, tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Badrullah sangat baik karena melalui tugas-tugas tersebut saya menjadi lebih mendalami lagi setiap materi-materi pembelajaran yang ada di agenda 2. Misalkan, saat saya diberikan tugas, saya akan membaca kembali materi yang sudah saya lalui pada saat pembelajaran MOOC. Tentu, melalui hal tersebut, saya dapat mendalami lagi materi-materi yang diberikan. Yang ketiga, tanggapan saya tentang metode atau strategi pembelajaran yang Bapak Badrullah gunakan. Menurut saya, metode atau strategi pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Badrullah sangat efektif karena dalam metode pembelajarannya saya lebih mendapat mendalami dan menyimpan materi dengan cara dikerjakan langsung dibandingkan hanya dengan mendengarkan, di mana saat pembelajaran berlangsung teman-teman Latsar dan saya diminta untuk mengerjakan soal-soal dibandingkan dengan mendengar penjelasan materi. Sekian pengalaman pembelajaran saya bersama Pak Badrullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Pratiasat, peserta Latsar gelombang kedua dengan nomor urut absen 39. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pesan dan kesan saya terhadap materi agenda kedua, yaitu mengenai nilai-nilai AS yang berharap yang dibawakan oleh Bapak Badrullah Bakri. Sejauh ini strategi beliau dalam membawakan materi sudah cukup baik, di mana memberikan tugas-tugas mengenai analisa kasus dan mengidentifikasi kasus. Hal tersebut membuat kita lebih paham secara mendetail mengenai materi-materi yang kami pelajari, dan juga beliau memberikan tugas pembuatan video membuat kita lebih kreatif dalam pengerjaan tugas, serta semangat dalam mengikuti materi sejauh ini. Itulah pesan dan kesan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Wibowo, peserta Latsar CPNS 2022 angkatan 110, nomor absen 34. Banyak pengalaman yang dapat saya peroleh selama mengikuti pembelajaran agenda 2 yang dibawakan oleh Pak Badrullah, baik itu dalam bentuk pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Adapun jika saya ingin menjelaskan dalam bentuk pengetahuan, banyak sekali yang dapat saya peroleh karena Pak Badrullah memberikan kita tugas secara langsung sehingga kita bisa lebih mengetahui lebih dalam tentang materi yang diberikan. Kemudian jika saya ingin menjelaskan dalam bentuk sikap, Pak Badrullah memiliki pembawaan yang ceria dan mudah bergaul sehingga dalam pembelajaran kita dapat membuat suasana yang kondusif dan santai, serta Pak Badrullah seringkali bercanda kepada kita sehingga dapat mencairkan suasana pembelajaran. Kemudian jika saya ingin menjelaskan dalam bentuk keterampilan, dalam proses pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Badrullah, saya dapat
mengasah keterampilan saya dalam mengoperasikan Microsoft, mengasah keterampilan saya dalam mengetik, serta mengedit video. Adapun respon atau tanggapan saya terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Badrullah sangat luar biasa, karena menurut saya pribadi Pak Badrullah dalam memberikan tugas sangat bijaksana dan bisa mengerti kita. Adapun Pak Badrullah dalam memberikan tugas tidak pernah memberatkan kita semua, sehingga kita juga dapat enjoy dalam mengerjakannya tanpa adanya tekanan yang berat. Pak Badrullah the best. Respon dan tanggapan saya tentang metode atau strategi yang digunakan Pak Badrullah selama pembelajaran sangat baik, karena pembawaannya yang dibawakan oleh Pak Badrullah dalam pembelajaran sangat santai dan tidak menekan kita, sehingga suasana pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif tanpa adanya tekanan. Terima kasih Pak Badrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirawan Afrianto. Saya peserta Latsar gelombang kedua angkatan 110 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman yang saya peroleh saat mendapatkan materi yang Bapak Badrullah bawakan, baik pengalaman mengerjakan tugas, sikap maupun keterampilan. Selama saya mengikuti materi, saya merasakan enjoy saat menerima materi. Dan saat mengerjakan tugas saya sangat menikmati, karena waktu yang diberikan untuk mengerjakan tugas begitu cukup untuk dapat mengerjakan tugas, dan kita diberi uraian bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Sikap yang ditunjukkan Bapak kepada kami pun sangat baik dan tidak tegang, karena dibawakan dengan cara yang humor tetapi tetap serius. Dalam hal keterampilan pun kami diberikan tugas yang baik untuk membuat video yang kreatif. Metode atau strategi yang Bapak berikan untuk membawakan materi menurut saya sangat baik, karena kita tidak tegang atau lebih rileks dalam menerima materi karena dibawakan dengan humor, agar supaya dalam menerima materi kita tidak merasa mengantuk, dan juga kita lebih aktif karena tugas-tugas yang diberikan. Dari situ kita lebih memahami materi yang ada. Itulah uraian singkat dari saya tentang bagaimana pengalaman saya dalam menerima materi dari Bapak Badrullah. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Amin, asal UPT Lapas kelas 2B Pulau Wali. Saya ingin menceritakan pengalaman pembelajaran harian saya, baik saat asinkronus dan sinkronus. Pengalaman yang saya rasakan selama pembelajaran asinkronus yang berupa file berformat PDF berisi materi yang dapat diakses secara mandiri, yaitu peserta dapat mengakses informasi yang diberikan dari berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar lingkungan belajar, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar, memungkinkan setiap orang untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, pengalaman belajar saya secara sinkronus menggunakan media Zoom Meeting, yaitu pembelajarannya lebih intens karena setiap pemateri hanya mengajar untuk 10 orang peserta Latsar CPNS tahun 2022. Keaktifan dalam pembelajaran bisa terlihat secara langsung oleh pemateri. Kekurangannya yaitu terkadang jaringan internet saya kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Sekian Bapak, terima kasih.